Materi IPA kelas 8 semester 1. Kenali lebih jauh tentang tumbuhan. Kalau pada video sebelumnya kita lihat jaringan pada tumbuhan secara umum, maka pada pertemuan ini kita akan lihat struktur dan fungsi jaringan pada bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Kita akan lihat satu persatu, oke? Jaringan pada akar. Jaringan pada akar yang pertama itu jaringan epidermis. Epidermis adalah jaringan terluar pada akar yang memiliki dinding tipis. Dinding tipis pada lapisan epidermis ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah untuk diteruskan ke jaringan korteks. Sel epidermis yang juga terletak di rambut akar. Nah, di rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi ini adalah jaringan epidermis. Setelah jaringan epidermis itu jaringan korteks. Korteks adalah lapisan kedua terluar setelah epidermis, jadi persis di dalamnya epidermis. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan-tumbuhan yang memang menyimpan cadangan makanan pada akar. Ini di bagian ini. Jaringan korteks tersusun dari jaringan parenkim. Parenkim yang berfungsi untuk ruang penyimpanan udara pada akar. Ini jaringan korteks. Nah, yang ketiga, endodermis. Jaringan endodermis terletak di bagian paling dalam dari jaringan korteks. Jadi lapisan berikutnya. Lapisan endodermis tersusun dari satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Jadi dia itu adalah lapisan pembatas antara korteks dan silinder pusat. Nah, pada lapisan endodermis terdapat pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Nah, itu adalah lapisan endodermis. Yang terakhir, jaringan silinder pusat atau stele. Silinder pusat adalah bagian terdalam dari jaringan penyusun akar. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan perisikel dan parenkim empulur. Sel perisikel pada silinder pusat berfungsi untuk membentuk cabang-cabang pada akar. Jadi ini untuk cabang-cabang pada akar sehingga akar bisa bertambah dalam dan bertambah dalam. Cabangnya juga tambah banyak. Nah, yang menarik silinder pusat ini itu adalah pusatnya di mana ada jaringan pengangkut ini, xilem dan floem, yang pada sebelumnya kita tahu itu adalah jaringan yang menghantarkan air mineral ke daun dan juga dari daun menghantarkan ke seluruh bagian tumbuhan hasil fotosintesisnya. Sekarang kita masuk pada jaringan pada batang. Jaringan pada batang yang pertama-tama epidermis, jaringan epidermis. Semua bagian tumbuhan pasti memiliki jaringan epidermis. Jaringan yang paling luar. Fungsinya adalah melindungi jaringan tumbuhan yang berada di dalamnya. Kalau dalam hal ini bagian dalam batang, karena jaringan epidermis batang ini. Nah, jaringan epidermis batang ini terdiri dari dua. Pada tumbuhan monokotil memiliki dinding sel yang tebal, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu berbentuk sel pipih yang rapat. Jadi beda jaringan epidermisnya pada monokotil dan pada dikotil berbeda Itu Lapisan berikutnya jaringan korteks Nah, fungsinya bentuk sebagian tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di bagian batang. Nah, ini di bagian sini kalau tadi korteks pada akar,
ya untuk menyimpan cadangan makanan yang tanaman-tanaman pada menyimpan yang pada akar, ini yang pada batang. Nah, korteks pada tumbuhan dikotil ya itu mengandung sel-sel parenkim yang berfungsi untuk regenerasi dan membantu pencangkokan pada tumbuhan. Ya, jadi ini ya korteksnya ya itu bisa ya sebagai regenerasi dan juga pencangkokan pada tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, korteks mengandung sel sklerenkim yang fungsinya memperkuat dan mengeraskan bagian luar batang. Ya, jadi itu pada monokotil ya fungsinya memperkuat dan mengeraskan bagian luar batang. Yang ketiga, berkas pengangkut. Ya, berkas pengangkut pada batang fungsinya meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun ya. Jadi dia melanjutkan dari akar ke daun. Ya. Nah, pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, jadi tertata. Ya, sedangkan pada monokotil, berkas pengangkutnya tersebar, ya tidak tersusun rapih. Ya, nah berkas pengangkut inilah terdapat xilem dan floem. Ya, silinder pusat atau stele, ya di batang juga ada ya silinder pusat. Nah, silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang. Fungsinya apa? Sebagai alat pengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Ya. Pada tumbuhan monokotil, stele tidak terlihat jelas batasnya dengan jaringan korteks. Ya, jadi agak tercampur. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, stele terletak di bagian ya di sebelah bagian endodermis. Ya, jadi ada pemisahnya di situ ya. Nah, sekarang kita masuk pada jaringan pada daun. Ya, jaringan pada daun ya sama tadi sudah dikatakan selalu ada lapisan epidermis ya. Jaringan epidermis ya. Nah, tapi pada daun ya jaringan epidermis ini terlapisi oleh lapisan lilin yang tersusun atas kitin atau lignin. Ya, lapisan lilin ini dikenal sebagai kutikula. Ya, kutikula ini berfungsi untuk mencegah air menguap secara berlebihan. Ya, jadi dia mengurangi penguapan. Nah, pada epidermis daun juga terdapat stomata, yaitu tempat terjadinya pertukaran gas pada daun. Ya, atau secara sederhana kita katakan ya stomata ini untuk respirasi ya pada tumbuhan ya, untuk pernafasan. Ya, menghirup oksigen dan melepas karbon dioksida. Jaringan yang berikutnya pada daun, yaitu mesofil. Jaringan mesofil memegang peran penting dalam fotosintesis karena sel-selnya mengandung klorofil. Ya, jadi sel-sel pada jaringan mesofil ini mengandung klorofil. Nah, mesofil dibagi menjadi dua. Yang pertama mesofil palisade, tersusun atas sel-sel yang rapat dan berbentuk silinder. Ya, pada mesofil palisade terdapat banyak sekali klorofilnya. Ya. Yang kedua itu adalah mesofil spons, tersusun atas sel yang berbentuk seperti bunga karang, ya, berongga. Ya, makanya disebutnya spons. Sel-selnya tersusun secara renggang dan mengandung sedikit klorofil. Ya, ini adalah jaringan mesofil. Jaringan yang terakhir pada daun yaitu berkas pengangkut. Ya, berkas pengangkut terdiri atas floem dan xilem yang letaknya pada bagian tulang daun, bagian tulang-tulang cabang, dan bagian urat-urat daun yang nampak menonjol di bagian permukaan ya di bagian bawah daun. Ya, jadi di sini ya xilem dan floemnya ya itu di bagian tulang daun dan tulang-tulang cabang. Ya, itu karena berhubungan dengan ya berhubungan dengan akar dan batang. Ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, jaringan pada akar meliputi jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Nah, jaringan pada batang meliputi jaringan epidermis, korteks, berkas pengangkut, dan
silinder pusat. Sedangkan jaringan pada daun meliputi jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut. Inilah yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Nah, sampai kita pada tugas mandiri. Tugas mandiri kamu ada dua. Yang pertama, tuliskan dan gambarkan perbedaan antara jaringan berkas pengangkut pada batang, antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, kamu bisa cari ya informasinya dan juga gambarnya di internet ataupun juga di buku-buku sains. Tugas yang kedua, tuliskan fungsi dari kutikula dan stomata pada jaringan epidermis daun. Ya, jadi tadi jaringan epidermis daun itu disebut-sebut kutikula dan stomata ya. Kamu tuliskan fungsinya. Ya, cari informasinya di buku-buku sains, di internet ya. Pokoknya kamu ya semangat ya, rajin belajar ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!